Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti sungguh luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, adik-adik selamat hari Minggu ya untuk kita semua. Semoga adik-adik selalu tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Nah, kita sekarang tetap harus sukacita walaupun kita sekolah minggunya masih lewat online. Nah, adik-adik jangan lupa mandi dulu ya sebelum ibadah. Oh, udah pada mandi semua, Kak. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Alkitabnya disiapkan dulu dan alat tulisnya. Nah, adik-adik udah menghafal ayat hafalan belum? Nanti kalau udah hafal, dikirim sama kakak sekolah minggunya ya. Sudah siapkan untuk melaksanakan ibadah hari ini? Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, selamat pagi kami ucapkan padamu ya Tuhan. Buat hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk ibadah sekolah minggu. Walaupun kami tidak bertemu, tapi kami tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan melalui media sosial ya Bapak. Kami sungguh bersyukur buat itu ya semua ya Bapak. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami hari ini. Berkati semua adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan orang tua kami yang akan beribadah bersama-sama dengan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam tangan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekolah minggu itu gereja Boloni, betama ale dongan, aha aha aha, beta hita tu dia, sekolah minggu itu gereja Boloni, betama ale dongan. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Adik-adik, kita akan doa pengampunan dosa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan, terkhusus dalam satu minggu ini. Mungkin dalam satu minggu ini adik-adik sering lalai untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan dan mohon kekuatan kepadanya. Kita berdoa untuk bersaat teduh. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita bernyanyi Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja,
Adik-adik, mari kita dengarkan ayat hafalan yang sudah teman-teman kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. 1 Tawaraki 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? 1 Tawarik 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Amin. 1 Tawarik 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Amin. 1 Tawarik 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Terima kasih. 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Amin. Tawarik 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Amin. Makasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Nah, untuk minggu sekarang, ayat hafalan kita tertulis di dalam Ayub 32 ayat 8. Sekali lagi kakak bilang ya, Ayub 32 ayat 8. Isinya adalah, tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Oke, kakak tunggu ya video kalian selanjutnya. Salam adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap semua sehat-sehat ya. Sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada saat hari ini, karena Engkau masih begitu baik, sayang kepada kami. Kami masih dapat menikmati hari ini. Kami masih dapat merasakan kesehatan, napas kehidupan, dan kami dapat merasakan sukacita. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang saat ini berada di rumah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan penyertaan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Begitu juga Tuhan dengan orang tua kami yang ada di rumah, supaya lebih sabar mendidik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kami Tuhan berdoa buat saat ini juga buat bangsa kami, negara kami yang saat ini masih merasakan berduka, di mana Tuhan COVID-19 masih melanda bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan dapat memulihkan bangsa kami, Tuhan menyegarkan kembali bangsa kami, supaya kami kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan kota kami Bengkulu, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kota kami, Tuhan yang memberkati para dokter, Tuhan yang memberkati pemimpin kami, pemimpin kota kami, baik itu gubernur, wali kota, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya kota kami ini Tuhan aman dari COVID-19, sehingga anak-anak Tuhan yang ada di kota Bengkulu ini kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini kuserahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatunya, setiap pergumulan kami, pergumulan adik-adik sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dapat kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami guru-guru sekolah minggu. Begitu juga Tuhan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mengaku iman kepercayaan kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap cinta kasih-Mu Tuhan, yang selalu memberkati kami, terlebih memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada.
Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di hati dan pikiran kami, supaya kami setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Firman Tuhan pada hari ini di Minggu Pentakosta kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Semua sudah dipegang Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama ya. Inang baca dari sini, adik-adik semua baca dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi, hari ini minggu kita adalah Minggu Pentakosta. Ayo, siapa yang tahu arti dari Minggu Pentakosta? Minggu Pentakosta adalah minggu turunnya Roh Kudus, atau sering juga disebutkan sebagai hari ke-50. Hari ke-50 setelah apa? Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi kita sudah melalui bagaimana ternyata Yesus menderita di kayu salib, lalu kemudian dia harus mati di kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari orang mati pada minggu Paskah. Lalu setelah Yesus bangkit dari kematiannya, kemudian dia memberitakan dan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik.
Setelah 40 hari Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Jadi kalau kita ingat, Inang pernah kirimkan sedikit cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di hari Kamis tanggal 21 yang lalu. Itu adalah hari ke-40. Hari kenaikan Tuhan Yesus adalah hari ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Hari ini 10 hari setelah hari kenaikan, artinya 50 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematiannya, yaitu adalah Pentakosta. Pentakosta disebutkan sebagai hari turunnya Roh Kudus, atau disebut juga sebagai hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Adik-adik, bagaimanakah turunnya Roh Kudus itu? Apakah hari Pentakosta itu? Mengapa hari Pentakosta itu harus dirayakan? Kenapa harus menjadi sebuah peringatan di tengah-tengah orang Kristen? Jadi kalau kita melihat di kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini adalah tentang bagaimana ternyata Roh Kudus itu turun di tengah orang-orang yang sedang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi pada waktu itu orang banyak berkumpul di Yerusalem. Mereka melihat bahwa guru-guru sedang mengajar, bahwa ternyata rasul-rasul itu sedang memberitakan firman Tuhan. Mereka yang berkumpul itu adalah orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Yudea, orang Mesopotamia, banyak. Kita bisa lihat nanti di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ada orang Yahudi juga, ada orang Kreta juga, ada orang Arab juga. Mereka berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, oleh rasul-rasul yang ada pada saat itu. Tetapi rasul-rasul itu berasal dari Galilea, yang ternyata bahasanya tidak mereka mengerti. Tetapi Tuhan menghadirkan Roh Kudus, Tuhan menurunkan Roh Kudusnya, sehingga orang-orang yang berkumpul di situ mengerti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul itu kepada mereka. Adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi, apa tanda turunnya Roh Kudus? Apa tanda Pentakosta itu kalau kita lihat di nats kita hari ini? Tandanya ditandai dengan turunnya lidah-lidah seperti nyala api. Jadi ternyata ada banyak sekali lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Ada yang hinggap di kepala mereka tetapi tidak terbakar. Padahal kalau kita lihat api, terus kita buat api itu di kertas misalnya, pasti kertasnya akan terbakar. Tetapi ternyata turunnya Roh Kudus ini ditandai dengan lidah-lidah nyala api itu yang bertebaran, tetapi tidak membakar apapun yang ada di tempat itu. Jadi tidak ada yang terbakar. Jadi semua menjadi tanda mukjizat dari Tuhan. Turunnya Roh Kudus adalah janji yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Adik-adik yang Inang kasihi, ada setelah Yesus bangkit pada hari Paskah, selama 40 hari Tuhan Yesus memberitakan firman Allah,
mengenai kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Lalu setelah 40 hari, tibalah waktunya bagi Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Lalu setelah itu dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa Bapaknya yang di surga akan mengutus penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus yang akan diturunkan oleh Tuhan. Lalu setelah itu 10 hari mereka berkumpul di Yerusalem dan mereka boleh menyaksikan Roh Kudus itu turun di tengah-tengah mereka. Melalui tanda apa tadi? Tanda lidah api yang menyala-nyala. Adik-adik, Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Roh Kudus lidah-lidah api ditandai dengan warna merah. Makanya hari ini Inang pakai baju warna merah. Apa arti merah? Berani. Bahwa ternyata kita harus berani untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa kita harus berani? Karena Roh Kudus sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita sebagai penolong bagi kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Apalagi saat ini. Mungkin kita sudah rindu sekali untuk beribadah ke sekolah minggu. Hari ini di belakang Inang gedung sekolah minggu kita. Semoga adik-adik bisa terobati rasa rindunya di tempat ini, di ruangan kita, secara bersama-sama memuji Tuhan. Karena itu adik-adik, jangan takut bahwa hari ini di Minggu Pentakosta Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya kita boleh menjadi berani. Seperti warna merah baju Inang berani, kita juga harus berani untuk tetap beribadah meskipun di rumah masing-masing. Kita harus berani untuk tetap selalu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus tetap berani karena apa? Karena Tuhan selalu menolong kita. Oleh karena itu adik-adik, Roh Kudus sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita pakai Roh Kudus itu sebagai kekuatan, sebagai tanda pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inang yakin dan percaya Roh Kudus juga semakin menguatkan kita adik-adik untuk selalu berdoa kepada Tuhan supaya kiranya virus pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, buat cinta kasih-Mu Tuhan yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menerima keselamatan dan kami boleh menerima Roh Kudus yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami sebagai penolong kami. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus itu tetap menetap di dalam hati kami, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan selalu berani untuk melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami selalu berani Tuhan untuk menyatakan bahwa kami anak-anak sekolah minggu-Mu adalah pengikut Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu kami juga semakin menyatukan hati, semakin berserah diri untuk berdoa kepada-Mu. Semoga kiranya virus pandemi COVID-19 ini boleh segera hilang dari tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang baik, berkatilah adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan orang tua mereka. Berikan kesehatan, berikan sukacita Tuhan. Meskipun kami
berada di rumah kami masing-masing, biarlah tetap kiranya sukacita Tuhan yang selalu menaungi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menutup acara ibadah kita pada hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Pentakosta untuk adik-adik sekolah minggu Inang dimanapun berada. Salam sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.